Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dr. Gi Febriana Raja Guguk. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 41 Kabupaten Malinau. Di sini saya akan membahas tentang tugas individu saya, akuntabilitas dan nasionalisme dari tutor saya Bapak Haji Budianto, SKEP NS MPH. Nah, di sini kita akan membahas studi kasus. Studi kasusnya yaitu tentang larangan mudik yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB pada tanggal 6 sampai 17 Mei. Di situ PNS dilarang mudik dan dilarang mengambil cuti. Itu dalam surat edaran nomor 8 tahun 2021. Apabila ada ASN yang melanggar, maka yang bersangkutan akan diberikan hukuman sebagaimana diatur dalam PP nomor 53 tahun 2010 dan PP nomor 49 tahun 2018. Tetapi ada pengecualian larangan pergian berlaku bagi ASN dengan alasan khusus dan telah memiliki surat tugas atau izin. Di sini kasusnya pada salah satu OPD di Kabupaten Y terdapat seorang ASN ditugaskan oleh pimpinan melaksanakan dinas luar daerah untuk menghadiri salah satu pertemuan di Jakarta. Dinas luar tersebut dilaksanakan sebelum adanya surat edaran larangan bepergian atau mudik bagi ASN. Setelah kegiatan selesai, ASN tersebut tidak langsung kembali ke tempat asalnya tetapi melanjutkan mengajukan cuti tahunan. Cuti tersebut diambil sebelum adanya larangan bepergian dan mudik. Atasan langsung dan pimpinan menyetujui cuti yang diajukan dengan pertimbangan ASN tersebut telah melaksanakan tugas dengan baik meskipun telah mengetahui adanya larangan bepergian dan mudik. Kesempatan cuti tersebut oleh ASN digunakan untuk pulang mudik merayakan lebaran di kampung halaman. Berikan pendapat terkait kasus tersebut, kaitkan dengan penerapan nilai-nilai dasar PNS, akuntabilitas dan nasionalisme. Di sini ada dua objek yang akan kita lihat, yaitu seorang ASN yang akan saya sebut nanti sebagai staf dan seorang pimpinan. Nilai dasar PNS itu ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, kita akan membahas tentang akuntabilitas itu apa, nasionalisme itu apa. Akuntabilitas itu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai atau kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah. Nasionalisme itu suatu kepercayaan yang dimiliki oleh bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan, sehingga masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nah, dari studi kasus ini terkait penerapan nilai dasar PNS akuntabilitas, menurut saya pimpinan dan staf PNS dalam studi kasus tidak memiliki nilai dasar PNS akuntabilitas. Kenapa? Nah, kita balik lagi ke pengertian akuntabilitas. PNS adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai atau kewajiban seorang PNS untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah seorang PNS untuk menjamin terwujudnya nilai publik. Apa saja nilai publik tersebut? Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari keterlibatan dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Di sini nilai publik yang tidak terwujud menurut saya yang pertama, di mana staf tidak mampu mengambil keputusan yang benar ketika terjadi konflik kepentingan. Dia tetap lebih mementingkan kepentingan pribadinya untuk tetap cuti agar menemui keluarga pada saat lebaran. Yang kedua, menurut saya sikap dan perilaku yang konsisten tidak dapat ditunjukkan oleh staf dan pimpinan tersebut, sehingga mereka tidak dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah karena mereka sudah melanggar peraturan dan larangan mudik tersebut. Lalu studi kasus ini dari aspek akuntabilitas. Aspek akuntabilitas itu ada 5, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan berorientasi pada hasil, membutuhkan laporan, memerlukan konsekuensi, memperbaiki kinerja. Di sini aspek akuntabilitas yang tidak tercapai itu yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Di sini seharusnya pimpinan sebagai pemberi kewenangan seharusnya bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai. Seharusnya tidak mengizinkan stafnya mudik karena pemimpin sudah tahu akan ada larangan mudik. Lalu akuntabilitas memerlukan konsekuensi juga di sini tidak tercapai. Seharusnya pimpinan juga memberi sanksi kepada stafnya yang tidak mengikuti peraturan larangan mudik.
Lalu untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi kejujuran dan hukum, itu terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Akuntabilitas proses itu terkait prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas. Akuntabilitas program untuk memberi pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil. Menurut saya juga di sini mekanisme akuntabilitas yang tidak terwujud itu yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, karena di sini dalam kasus staf tidak patuh terhadap peraturan larangan mudik, sehingga tidak terwujud organisasi sektor publik yang akuntabel. Nah, studi kasus ini dari dimensi akuntabilitas. Apa saja dimensi akuntabilitas itu? Yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Di sini dimensi akuntabilitas yang tidak tercapai yaitu kepemimpinan, di mana pimpinan tidak memberi contoh yang baik dengan mengizinkan stafnya mudik dan cuti, padahal sudah ada peraturan larangan mudik. Lalu, pimpinan tidak dapat memberikan arahan yang benar kepada stafnya. Seharusnya pimpinan mengarahkan stafnya untuk tidak mudik. Dia sebaiknya diarahkan untuk kembali ke tempat asalnya dan membatalkan cutinya. Lalu dimensi integritas itu juga tidak tercapai karena di sini staf sudah menunjukkan dia tidak berintegritas karena tidak mematuhi peraturan larangan mudik. Lalu di sini dimensi keadilan. Di sini pimpinannya yang tidak adil karena memberikan izin cuti pada staf yang dianggapnya baik bekerja. Ini akan menyebabkan staf lain merasa tidak adil. Kenapa dia boleh sedangkan saya tidak boleh mudik? Padahal kan sudah ada peraturan larangan mudik. Nanti stafnya akan berpikir begitu. Lalu kepercayaan. Dimensi kepercayaan di sini juga tidak ada karena staf lain itu akan sulit menaruh kepercayaan kepada pimpinan karena pimpinannya itu tidak adil. Nah, studi kasus terkait dengan penerapan nilai dasar PNS nasionalisme. Menurut saya juga di sini pimpinan dan staf PNS dalam studi kasus tidak memiliki nilai dasar PNS nasionalisme. Kenapa? Jadi nasionalisme itu hakikatnya untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme yaitu adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu, adanya ikatan rasa senasib seperjuangan, bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Dalam studi kasus ini, staf PNS tidak memiliki tekad untuk melepaskan diri dari belenggu yang saat ini mengganggu bangsa Indonesia, yaitu penyakit COVID. Mungkin memang belenggunya pada saat ini bukan penjajahan atau peperangan, tetapi penyakit COVID. Di sini staf PNS itu tidak mau melepaskan diri dari belenggu COVID itu, dia memutuskan tetap untuk mudik ke kampung halamannya dan dia tidak mencegah penyebaran virus corona. Lalu keputusan staf tersebut untuk cuti dan mudik di tengah pandemi COVID yang sedang marak saat ini menunjukkan bahwa staf ini tidak memiliki perasaan senasib dan seperjuangan, di mana beberapa staf lain mungkin kan menunda juga untuk mudik demi mengurangi penularan penyebaran COVID. Untuk mengaktualisasikan semangat nasionalisme yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45, ASN memiliki tugas dan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Di sini peran PNS sebagai pelaksana kebijakan publik, menurut Thomas Erdai, kebijakan publik itu adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam kasus ini, kebijakan publik itu berupa larangan mudik dan cuti, terutama bagi ASN. Nah, staf tersebut tidak mampu mengaktualisasikan perannya sebagai pelaksana kebijakan publik. Dia menjadi contoh yang tidak baik dan akan timbul pemikiran, sedangkan yang ASN saja mudik, ya saya yang bukan ASN yang tidak apa-apalah tidak mudik, nanti akan muncul pemikiran begitu. Nah, sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN itu memiliki 12 kode etik. Nah, dari 12 kode etik itu yang dilanggar itu menurut saya, yang pertama menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Di sini ASN tersebut tidak dapat menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, menurut saya juga ASN tidak dapat memegang teguh nilai dasar ASN. Yang ketiga, menurut saya ASN tersebut tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangan, yaitu mengenai peraturan larangan mudik. Nah, studi kasus dari peran PNS terhadap sebagai pelayan publik, di sini karena staf tersebut mudik pada waktu yang tidak seharusnya, maka pekerjaan sebagai pelayan publik tidak terrealisasi. Nah, studi kasus di sini dari peran PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN itu perpanjangan tangan negara dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Keputusan staf dalam kasus ini untuk cuti dan mudik akan memecah belah masyarakat, karena masyarakat akan berpikir bahwa ASN yang sebenarnya dilarang mudik, tetapi ada yang mudik. Hal itu membuat warga untuk ikut-ikutan mudik dan tidak mengindahkan peraturan larangan mudik.
staf yang cuti dan yang mudik tidak menunjukkan staf tersebut mengutamakan kepentingan bersama dan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya yang ingin mudik dan bertemu keluarganya. Sedangkan di sisi lain mungkin ada warga atau staf AS lain yang menahan diri untuk tidak mudik demi kepentingan bersama. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih.